Ora level iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Semoga panjenengan semuanya selalu diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah hal barokah dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih penonton-penonton Padepokan Gajayana yang selalu support, yang selalu mendukung channel ini. Tanpa adanya dukungan dari panjenengan semuanya, mungkin channel ini tidak akan berkembang seperti ini. Terima kasih atas doa dan supportnya. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi dalam pembuatan video. Nanti kita akan menguak dari sisi gaibnya tentang kejadian-kejadian baik yang lagi viral maupun kejadian-kejadian untuk mengedukasi, untuk pelajaran, untuk menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sebagai bentuk rasa syukur kita pada junjungan kita, Nabi besar kita, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya selalu diberikan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Pada kesempatan hari ini kami akan menguak tentang kejadian-kejadian atau fenomena yang baru saja terjadi, seperti Pak Presiden Prabowo mengambil alih tentang prasasti-prasasti yang terdahulu ada di Nusantara, sekarang dikembalikan lagi oleh Belanda, dikembalikan ke Indonesia. Adanya juga fosil-fosil dari zaman-zaman purba yang terkuak di daerah-daerah seperti Ngawi, Nganjuk, dan lain-lain. Banyak juga fenomena seperti patung ular-ular besar juga ada. Nanti kita akan korek semuanya, kita akan cari tahu, kita akan tarik garis merahnya. Sebenarnya fenomena ini ada apa? Dan yang terjadi baru-baru ini, nanti katanya Indonesia disuruh belajar dengan bahasa Portugis. Kalau kita reka-reka, kita melihat cara pandangan nyata, ini kan berarti ditarik lagi ke zaman yang terdahulu. Nanti kita akan kuak dari sisi gaibnya, nanti kita akan tarik dan tanya-tanya agar mengetahui gambaran-gambaran yang terjadi. Langsung saja, pada kesempatan hari ini saya juga ditemani sama Mas Mahda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Mas Mahda? Alhamdulillah sehat Mas. Sudah lama ini. Jadi para fans-fansnya Mas Mahda silahkan muncul kembali. Silahkan nanti di-share, di-like, dan di-komen sebanyak-banyaknya ya. Sudah siap Mas Mahda? Sudah siap Mas. Mohon doanya saudaraku, semoga dalam acara ini diberikan kelancaran dalam proses mediumisasi, tidak ada halangan sedikit apapun sampai proses mediumisasi, proses acara ini selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu diprotek semua area yang ada dalam kawasan ini, jarak 200 meter dari sini diprotek. Benteng yang berlapis-lapis. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Bentengi semuanya, bentengi semuanya, tidak bisa ditembus, berlapis-lapis dari 8 penjuru rahmat angin. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta tolong dihadirkan sosok jin muslim yang bisa diajak berkomunikasi, yang berwawasan luas, yang tegas, yang mengetahui akan timbulnya fosil-fosil purba, harta-harta yang ditarik kembali dari Belanda, harta-harta dari kerajaan. Saya minta yang bisa menjelaskan secara gamblang, secara detail
sosok yang paling kuat, masukkan semuanya, tarik, hadirkan, masukkan saja mediator. Yadullahi fauqa aydihim. Allah, masukkan saja mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, masukkan saja mediator. Saya minta protek kecurannya, apabila berbohong, berdusta, otomatis hancur terpental keraknya neraka jahanam. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini kok sudah salam? Sebelumnya mohon maaf, saya dengan Mbah Darmo. Badarmo sudah muslim ya? Alhamdulillah saya sudah muslim. Siapa yang muslimkan Badarmo ini? Saya dimuslimkan oleh beliau pas waktu beliau bersafari keliling di Indonesia. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, biasa saja, nanti kasihan saja mediatornya. Saya protektor dahulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong diprotek kejujurannya. Saya minta wujudnya yang asli, 100% asli, terlihat jelas, tidak bisa menipu. Apabila yang dikatakannya dusta, menyampaikan informasi yang abal-abal, otomatis terlempar di keraknya neraka jahanam. Allahu protek semuanya. Terima kasih Mbak Darmo. Sebelumnya ada perlu apa Raden memanggil saya? Ini tadi yang tak panggilkan yang mengetahui, Mbak Darmo mengetahui tentang fenomena keluarnya fosil-fosil seperti gajah, seperti hewan-hewan yang terdahulu itu kan muncul saat-saat ini. Juga ada harta-harta seperti keris, prasasti dan lain-lain yang dulunya diambil oleh Belanda sekarang dikembalikan kembali. Apa jenengan tahu? Iya, saya memang tahu. Memang banyak sekali sekarang atau di tahun-tahun ini barang, entah itu pusaka, harta, benda mulai bermunculan di mana-mana. Bahkan bukan hanya di daerah itu saja, bahkan yang ada di pelosok yang tidak terjamah oleh manusia itu ada yang muncul. Subhanallah. Kalau boleh tahu Mbak Darmo ini dulu hidup di zamannya siapa ya? Saya hidup di zamannya kerajaan Majapahit. Subhanallah. Itu sudah lama sekali ya Mbak ya? Betul, Den. Memang adanya kejadian-kejadian ini memang sudah disetting atau bagaimana ya? Kok saya lihatnya kok secara beruntun gitu. Memang karena ini sudah waktunya, Den. Pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin yang bisa memimpin negara ini menjadi negara yang makmur, Jinawe. Memang akan muncul sesosok pemimpin yang benar-benar bisa memimpin bangsa ini, yang bisa mendirikan, yang bisa membimbing negara ini menjadi negara yang maju. Jadi memang itu sebagai pertanda ya. Betul, Den. Memang apa yang mau tanda yang mau diisyaratkan ini? Kalau masyarakat awam seperti saya kan kurang tahu kan fosil-fosil itu kan untuk apa gitu. Terus prasasti-prasasti juga untuk apa, kan hanya untuk sejarah saja. Betul, memang sejarah. Tapi nantinya, Den, nanti zaman ini akan menjadi zaman seperti dahulu lagi, Den. Seperti kerajaan-kerajaan dahulu. Nanti
uang apa itu tidak akan berguna nanti di zaman itu. Semua akan menggunakan seperti pada zaman kerajaan dahulu, seperti emas, perak, seperti harta benda akan ditukar tambahkan seperti itu, Den. Jadi mau dikembalikan ke sistem kerajaan lagi ya? Betul. Iya, kalau pakai sistem yang kerajaan pakai kepingan emas, perak dan lain-lain kan tidak bisa dipalsukan ya. Betul. Jadi memang di setting seperti itu ya. Betul. Terus apalagi pertanyaannya itu? Yaitu salah satu tanda yang terlihat sekarang, Den. Yang kedua nantinya manusia-manusia akan dilihatkan yang mana yang hak dan mana yang batil. Karena yang benar-benar seorang pemimpin itu akan menyejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, bukan untuk kepentingannya sendiri. Karena pada zaman sekarang orang-orang pemimpin-pemimpin yang sekarang ini hanya ambisi agar dirinya bisa dihargai dan disanjung oleh manusia-manusia itu sendiri, Den. Jadi terlihat ya, walaupun Goib sudah melihat di sini banyak pencitraan berarti ya. Betul sekali. Karena sekarang manusia-manusia ini bermuka dua. Jadi terlihat semua ya, dimunculkan semua yang mana yang tidak jujur, mana yang tidak amanah, semua terlihat semua ya. Terlihat semuanya. Kenapa sekarang dilihatkan seperti itu? Karena nantinya orang yang tidak beramanah akan meninggal secara beruntun atau tidak wajar. Jadi secara manusia yang dititipkan amanah, dia tidak amanah, dia akan meninggal sendirinya. Jadi langsung seperti itu ya azabnya ya, nyata di dunia ya. Karena barang-barang itu adalah kewajiban untuk siapa, bukan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya harus ada yang hak, yang bisa memunculkan harta-harta yang asli seperti emas. Itu, Den. Jadi nanti juga ada lagi prosesinya ya, ada yang muncul sendiri, ada yang pakai prosesi dimunculkan juga ya berarti ya. Betul, bukan semena-mena langsung muncul seperti tidak ada angin, tidak ada apa-apa terus muncul gitu, tidak, Den. Semua itu ada prosesnya, seperti kita membuat benda-benda pusaka itu sebenarnya juga ada prosesnya. Jadi semua itu ada prosesnya, Den. Nah, secara proses nanti seperti emas itu nantinya akan diwariskan yang berhak atau yang diwariskan, Den. Jadi bukan orang-orang sembarangan yang dititipkan oleh harta-harta itu, Den. Memang katanya ini mau dititipkan ke siapa kalau boleh tahu? Kalau boleh dibocorkan, kalau tidak boleh ya nggak usah, nggak apa-apa. Sebelumnya mohon maaf, Den, karena sekarang beliau ini lagi disembunyikan, dan nanti pas waktunya manusia akan tahu sendiri, Den. Iya. Kalau gitu ya sudah nggak apa-apa. Nah ini yang sama saya tanyakan lagi ini, itu kan tadi tentang harta-harta yang kerajaan dan lain-lain. Nah ini kan juga muncul nih fosil-fosil yang ditemukan dari zaman-zaman yang terdahulu karena ukurannya itu beda dengan hewan yang saat ini ada itu. Betul, Den. Itu juga isyarat apa? Tanda apa? Itu sebenarnya, Den, kalau kita menyimak pada zaman-zaman Nabi dahulu, Den. Nabi Adam itu kan dulunya orang yang besar, yang tinggi. Jadi tidak heran kenapa dulu-dulu hewan seperti hewan purbakala itu menjadi besar-besar seperti saja dinosaurus itu, Den. Kalau di zaman sekarang itu seperti ayam itu, Den. Kalau di zaman sekarang itu karena terkikisnya oleh zaman,
dan peradaban manusia. Makanya dulu-dulu itu hewan seperti besar-besar seperti gedung pencakar langit itu, Den. Jadi mengikuti ya. Karena Betul, dulu juga manusia di zaman Nabi Adam kan juga tinggi-tinggi ya. betul, Den. Hewan itu juga terlihat kecil gitu ya. Betul. Nah, ini isyaratnya apa kok yang dalam ribuan tahun sudah terpendam sekarang bisa muncul ke permukaan akhirnya bisa ditemukan oleh masyarakat itu ada pesan apa yang mau disampaikan sebenarnya? Itu sebenarnya adalah untuk mengetahui baku-baku bumi yang ada di Indonesia ini, Den. Kenapa saya bisa menjelaskan itu? Karena bukan hanya di daerah itu saja, Den. Identik dengan hewan-hewan seperti yang ada di Nusa ini. Terutama kenapa di daerah itu tidak ada hewan seperti itu. Hanya salah satu karena semua daerah itu memiliki ciri khas tersendiri. Jadi itu sebagai paku ya? Betul, Den, sebagai identitas untuk bisa diketahui oleh bangsa manusia itu sendiri, Den. Jadi tiap daerah berbeda-beda ya? Betul. Kalau Raden pada zaman sekarang bisa mengetahui yang ada di Papua itu identik dengan burung-burung. Yang paling identik adalah burung yang berwarna hitam putih yang bernama cendrawasih. Ya. Nah, dan itu bukan hanya sembarang, Den. Bukan hanya di Papua. Bahkan di pelosok-pelosok yang ada di dekat Papua juga ada. Jadi di daerah lain belum tentu ada itu, Den. Iya, memang terkenal itu di sana saja gitu loh. Dan hewan itu memang dilindungi, memang hampir punah juga. Betul, karena keserakan manusia yang ingin menjadi orang kaya raya demi menginginkan kekayaan, dia mencoba untuk mendapatkan dengan cara yang dilarang, Den. Jadi memang hewan-hewan itu memang bukan hanya sebagai simbol ya, tapi memang sebagai paku ya. Betul, Jadi Den. kalau sekarang itu ibaratnya paku itu penjaga gitu ya, menjaga kestabilan alam. Kalau dulunya itu berarti pakai hewan-hewan seperti tadi burung gitu, gajah-gajah gitu ya. Betul, Den. Bukan hanya di Papua saja, Den. Banyak di Kalimantan, di NTT, Nusa Tenggara Timur. Bahkan di Kalimantan pun juga ada sesosok orang hutan, si panse itu, Den. Seperti ular. Itu menjadi ciri khas di daerah itu sendiri, Den. Ya, saya baru tahu. Jadi memang itu memang sudah dipikirkan ya. Jadi setiap daerah itu mempunyai mayoritas hewan-hewan yang khusus menjadi paku di situ ya. Jadi tidak ditemui di daerah-daerah lain ya, di pulau-pulau lain. Betul. Karena apa, Den? Di negara lain kok tidak ada hewan-hewan seperti itu? Karena pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Nuh yang membawa kapal yang berisikan manusia dan hewan. Kalau Anda bisa menyimak atau menyimpulkan kenapa hewan-hewan itu tersebut hanya ada di Indonesia ini saja, Den. Kenapa dia? Karena memang itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Den. Untuk menjadi paku-paku bumi yang ada di Indonesia ini, Den. Bahkan negara asing pun ingin menjajah, bukan hanya ingin merampas rempah-rempah, bahkan mengambil harta benda, pusaka, dan fosil-fosil hewan tersebut, Den. Jadi kalau saya berpikir tentang yang Anda katakan tadi, memang sudah dari dulu tuh Indonesia itu menjadi sorotan ya.
Jadi incaran dari negara-negara lain ya. Betul sekali, Den. Karena Indonesia sejatinya sebenarnya adalah Indonesia itu kaya raya. Dari bangsa manapun Indonesia itu lebih unggul dibandingkan di negara-negara itu, Den. Sekarang Anda lihat banyak-banyak bangunan besar-besar yang mengambil sedikit-sedikit harta seperti emas, nikel, batu bara. Di negara mana yang ada kalau bukan hanya di Indonesia yang paling banyak, Den. Makanya negara luar ingin menguasai negara ini karena kekayaannya sungguh luar biasa. Itu yang terlihat di mata manusia sekarang, Den. Tapi kalau di bangsa dahulu-dahulunya di zaman kerajaan masih banyak sekali, Den, harta-harta. Jadi masih banyak yang belum muncul ya, proses ya itu ya berarti ya. Betul, Den. Nah berarti kalau orang harta itu memang khusus, berarti apabila orang biasa mencoba untuk mengambilnya berarti bisa apa enggak itu berarti? Tidak bisa, meskipun dia mencoba dengan cara apapun, tidak akan pernah bisa. Bisa pun itu tidak asli, Den. Hanya tipuan semata. Berarti kalau saya pikir ya yang Anda katakan ya Indonesia yang memang kaya, jadi memang banyak yang sudah mengincar kekayaan Indonesia dari rempah-rempah yang terdahulu, terus sekarang juga Freeport itu juga banyak emasnya juga. Jadi memang kita itu negara yang kaya tapi terlihat lemah ya. Betul sekali, Den. Saya melihat negara ini sekarang sangat-sangat miris, Den. Kenapa? Karena ulah manusia zaman sekarang yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Ya memang kan sekarang orang zamannya kan ya kalau orang punya ya zaman edan memang ya cari pekerjaan juga sulit, banyak yang di PHK juga, banyak yang gagal panen juga. Ya seperti yang Anda katakan tadi juga semuanya juga mementingkan dirinya sendiri gitu loh. Betul sekali, Den. Di zaman sekarang manusia sudah tidak percaya adanya iman. Dia lebih percaya dari omongan-omongan orang-orang yang terlihat bagi dirinya menguntungkan, Den. Itu ya. Betul sekali, Den. Jadi istilahnya hanya mempercayai orang-orang yang mensupport saja gitu ya. Betul. Hmm, Dia tidak percaya bahwa sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membantunya, Den. nah, astagfirullahaladzim. Ya, terus bagaimana lagi? Kita kan memang hidup di akhir zaman gitu loh. Makanya nantinya manusia di zaman sekarang, harta benda yang didapatkan sekarang yang tidak berhak untuknya, maka akan habis dan hilang secara sendirinya. Maksudnya eh, orang yang sekarang mengambil atau yang disebut korupsi itu yang mengambil harta-harta itu nanti bakal tertangkap semua gitu. Betul, Den. Bukan hanya tertangkap, Den. Hah? Nantinya di zaman-zaman dahulu seperti kerajaan itu, Den, ya saya sedikit cerita saja bahwa orang yang curang atau orang-orang yang mengambil bukan haknya, dia akan menjadi manusia yang serendah-rendahnya di mata manusia, bahkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Den.
dan Allah tidak akan mengampuninya, Den. Astagfirullahaladzim. Ya, terus ada pesan enggak bagi saya yang hidup di akhir zaman ini, terus harus bagaimana dengan keadaan yang seperti ini, yang carut marut, belum lagi bencana yang terjadi, susahnya mencari uang, terus gimana? Saya hanya berpesan pada manusia sekarang, perbaikilah diri, meminta pertolongan dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedikit banyaknya bencana dan musibah itu karena ulah manusianya sendiri yang sifatnya serakah, tamak, dan sifat memiliki. Karena manusia tidak jauh dari sifat rakus, makanya diperlihatkanlah bencana-bencana yang tidak dimasuk akal oleh manusia itu sendiri. Seperti gempa yang tidak terdeteksi, tiba-tiba gempa, hujan badai, kebakaran di mana-mana, itu sebenarnya adalah contoh untuk melihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia-manusia yang serakah, tamak. Ada tisu. Pesan saya, janganlah menyombongkan diri dengan kekayaan sekarang. Karena sebenarnya kekayaan kamu, kekayaan manusia itu sebenarnya ada hak milik tersendiri. Jadi jangan kau akui yang memberi kekayaan itu, yang dapat kekayaan itu dari kamu. Itu sebenarnya harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kamu untuk disalurkan lagi, bukan untuk dirimu sendiri. Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas kedatangannya, terima kasih atas wejangannya. Saya minta maaf karena tadi cara paksa, cara dadakan untuk menghadirkan Anda kemari untuk bercerita tentang fenomena yang terjadi. Terima kasih, Mbak Darmo. Sama-sama, Den. Mbak Darmo, Sebelumnya saya minta maaf atas tutur kata yang saya ucapkan tadi, Den. tidak apa-apa, saya juga minta maaf. Mbak Darmo tadi tugas di mana ya? Saya tugas di Indonesia bagian timur, Den. Bagian timur ya? Betul, Den. Ya, silakan kembali bertugas. Mohon maaf atas kelancangan saya karena mengganggu waktu tugas Anda. Terima kasih ya. Sama-sama, Den. Silakan kembali. Saya pamit undur diri, Den. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dikeluarkan semuanya dari jejak waspada. Kembalikan seluruhnya, semuanya sampai bersih. Semua baik-baiknya, rata-ratanya semuanya, bersihkan semuanya. Semua terjadi buruk semuanya, bersihkan semuanya. Allahu saya minta semua naruh dan semua waspada semua kembali dalam keadaan komplit sehat berkas keras. Bel pisau. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudaraku, tadi perbincangannya sangat menarik sekali, banyak sekali pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari perbincangan dengan Gaib tadi. Cukup diambil yang positif-positifnya saja, karena kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada pesan yang saya kutip, yang saya ambil untuk mengarungi perjalanan kehidupan kita di akhir zaman ini, agar kita terhindar dari bencana, terhindar dari malapetaka. Sebaiknya jangan lupa untuk memperbaiki diri, yaitu
mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat Allah dengan cara berzikirullah, yaitu zikir yang mengingat Allah, bersolawat sebanyak-banyaknya, dan tak lupa juga yang paling penting bersedekah, karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Jadi 2,5% apa yang kita dapatkan setiap bulannya itu diusahakan untuk disedekahkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan, karena itu sebagai tolak balak. Jadi kita sama umat muslim saling mengingatkan, saling menjaga kekompakan, saling rukun, silaturahmi. Semoga kita semuanya selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari malapetaka, dari fitnah-fitnah saja yang terjadi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Saya bersama Mas Mada pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.